kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi kami pada hari ini mengenai Perang Maluku yang beranggotakan Adi Pasetio dengan NIM 1714090001. Selanjutnya Dewi Maharani dengan NIM 1814090004, dan selanjutnya saya sendiri Nurul Kalidah dengan NIM 1814090034. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Perang Maluku, yang mana Maluku termasuk daerah yang paling awal didatangi oleh bangsa Belanda, yang kemudian berhasil memaksakan monopoli perdagangan. Rempah-rempah di Maluku hanya dijualkan kepada bangsa Belanda saja, dan jika tidak dijualkan kepada bangsa Belanda rempah-rempah tersebut, maka mereka akan dicap sebagai penyeludup dan juga pembangkang. Dan mengenai latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dipimpin oleh Thomas Matulensia yang biasa kita kenal dengan sebutan Kapiten Patimura, yang latar belakangnya yaitu diantaranya yang pertama yaitu kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Perubahan penguasa dengan sendirinya yaitu membawa perubahan kebijaksanaan dan juga peraturan, dan apabila perubahan itu menimbulkan banyak kerugian ataupun penghargaan yang kurang, maka sudah tentu akan menimbulkan rasa tidak puas dan juga kegelisahan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemerintahan kolonial Belanda telah memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib, di mana pada zaman pemerintahan Inggris penyerahan wajib dan tidak wajib ini atau disebut dengan Fair Play Referenti Heredientin yang telah dihapus ini, tetapi pemerintahan Belanda mengharuskannya lagi, dan juga tambahan tarif berbagai barang yang disetor diturunkan, sedangkan pembayarannya ditunda-tunda pada saat itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemerintahan kolonial Belanda telah mengeluarkan uang kertas sebagai ganti ataupun pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku pada saat itu, dan hal tersebut pasti akan menambah ataupun tentu akan menambah kegelisahan pada rakyat tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu Belanda juga telah menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai latar belakang Perang Maluku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu sebab-sebab Perang Maluku. Menurut Sajipa, terjadinya perlawanan rakyat terhadap Maluku itu didasari oleh 4 faktor, di mana faktor pertamanya yaitu penindasan atau penghisapan dengan cara jalan yang curang yang dilakukan oleh pembesar Belanda terhadap rakyat Maluku, di mana hal ini tentu sangat merugikan rakyat baik dari segi ekonomi maupun sosial mereka. Yang kedua itu adanya ketidakpuasan dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda, di mana peraturan-peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh Belanda ini memiliki kepincangan, di mana kepincangan ini lebih
membuat rakyat Maluku merasa ketidakadilan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya untuk memperkaya Belanda dan untuk mempermiskin rakyat Maluku. Hal inilah yang salah satu faktor yang mendorong terjadinya perlawanan rakyat Maluku kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga itu faktor uang, di mana pada saat itu pemerintah Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai alat tukar, padahal pada masyarakat Maluku yang pada saat itu masih memakai alat tukar berupa uang logam, di mana uang logam tidak lagi diedarkan, tetapi kemudian tetapi diganti dengan uang kertas, di mana uang kertas ini tidak begitu laku di pasaran karena berbagai alasan, dan rakyat terpaksa harus memenuhi kebutuhan mereka dengan uang logam, sedangkan uang logam tidak lagi diproduksi dan hal itu ditimbun oleh Belanda. Hal inilah yang mengakibatkan kemiskinan terjadi pada rakyat Maluku. Yang keempat itu adanya sifat kritis dari penduduk Maluku untuk membandingkan pemerintahan yang sebelumnya dengan yang sekarang. Maksudnya itu pemerintahan pada zaman Inggris dengan pemerintahan Belanda kembali. Pemikiran kritis inilah yang salah satu faktor yang mendorong terjadinya perlawanan terhadap Belanda. Pelopor perlawanan ini adalah Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Kapitan Patimura. Beliau adalah sosok pahlawan yang menjadi pelopor dan membuka perlawanan bersenjata terhadap Belanda yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh pahlawan lainnya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin jalannya perang. Pada tahun 1635 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kakiali. Kapten Hitu perlawanan segera meluas ke berbagai daerah. Kakiali pun gugur. Untuk sementara Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat Maluku, sebab setelah itu muncul lagi perlawanan sengit dari orang-orang Hitu. Di bawah pimpinan Taluka Besi, perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Dan selanjutnya pada tahun 1650 muncul perlawanan di Ambon yang dipimpin oleh Saidi. Perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram dan Saparua. Pasukan rakyat terdesak, maka Saidi tertangkap dan dihukum mati, dan batallah perlawanan rakyat Maluku sampai akhir abad ke-17. Dan tidak ada lagi perlawanan menentang VOC. Dan selanjutnya pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin, namun segera dapat ditangkap dan diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Dan menjelang akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1797, muncullah perlawanan besar rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nuku dari Tidore. Dan tidak lama setelah itu terjadi perlawanan Patimura di Saparua, yaitu sebuah kota kecil di dekat Pulau Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dimulai di Dorset di Saparua pada tanggal 15 Mei 1817. Perlawanan ini dipimpin Thomas Matulesi yang kemudian dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Dalam penyerbuan itu, benteng Dorset dapat direbut rakyat. Bahkan Residen Belanda Van der Berg ikut tewas dalam pertempuran itu, dan perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lain pada tanggal 16 Desember 1817. Dan setelah itu Patimura dan kawan-kawan tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin akhir perang, yaitu sebagai berikut. Perlawanan yang tidak kunjung reda di Saparua, Haruku, dan Ambon dengan bantuan pasukan Alifuru dari Seram itu berlangsung terus dalam bulan Agustus sampai November. Sergapan-sergapan dilakukan dalam kelompok kecil pada saat-saat yang tepat. Selain itu, pasukan Alifuru berkeliaran di kebun cengkeh
dan berhasil memaksa penduduk yang memihak kepada musuh untuk tidak memetik cengkeh. Melalui inilah Kapitan Pattimura mencari mesiu yang ditukar dengan cengkeh yang tertimbun di belakang benteng Dorstad. Dan situasi ini rupanya mendorong pihak Belanda untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Dalam bulan November 1817, tiba di Ambon satu armada yang lebih kuat dengan pasukan-pasukan yang masih segar atas perintah Gubernur Van Middelkoop. Pasukan yang semedikan dahsyatnya dipimpin langsung oleh Laksamana Muda A.A. Buyskes yang selain menjabat Panglima Armada di Hindia Belanda juga menjadi Komisaris Jenderal 1 atau orang pertama di Batavia. Dan pulau-pulau di sekitar Saparua diterkamnya lebih dahulu dengan pasukan-pasukan yang besar ditunjang dengan kapal pasukan yang terkenal dengan meriamnya. Selanjutnya dari Hulaliu, Buyskes mengirim sebuah pasukan kecil yang terdiri dari orang Alifuru. Desa-desa yang memegang peran penting di Haruku sudah musnah dibakar. Sementara pasukan Pattimura tidak dapat memahami benar siasat yang digunakan Buyskes karena beberapa kapal perang dan kapal pengangkut mengambil tempat di sudut pulau itu, sehingga orang tidak mudah menduga tempat pendaratan itu akan mudah dilakukan. Namun ketika pasukan Mayer berusaha membuka jalan antara Porto sampai Hilaria dengan Dorstad, mereka mengalami perlawanan yang gigih yang Peperu pertengahan yang sangat kompleks di sini dipertahankan tidak saja oleh pemuda-pemuda Paperu, tetapi juga diperkuat oleh pemuda-pemuda Proto dan Haria. Namun pemuda Proto dan Haria namun kecanggihan yang dimiliki oleh pasukan Mayer tidak dapat diragukan. Dengan kecanggihan ini dia dapat menyerang pertahanan pemuda-pemuda tersebut. Dan para pemuda tidak dapat menandingi siasat musuh yang terus-menerus mengirimkan gelombang demi gelombang pasukan untuk diterjunkan ke tengah-tengah perbentengan Ou. Kapitan yang telah mendekati umur 80 tahun itu selama pertempuran senantiasa diusung oleh pengikutnya. Dan pada bulan Desember 1817, Kapitan Pattimura bersama 3 orang panglimanya dijatuhi hukuman mati yang dijalankan di benteng New Victoria di Ambon. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan atas perintah pimpinan-pimpinan yang lebih rendah, dan sejumlah pasukan yang tertangkap dikenakan hukuman buangan ke Cianjur. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya minta maaf.